Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Balkis dan kedua rekan saya yaitu Lutfia dan Agustin akan mempresentasikan materi tentang kodikologi, tekstologi, dan paleografi. Baik, yang pertama yaitu kodikologi akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi teman-teman, kodikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu kodeks yang artinya naskah. Istilah kodikologi pertama kali diusulkan oleh seorang ahli bahasa Yunani yaitu Alphonse Dain. Maaf kalau saya penyebutannya salah ya teman-teman. Jadi dalam karyanya yaitu Les Manuscripts, Dain menegaskan bahwa kodikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang naskah. Jadi bukan yang mempelajari tentang isi dari naskah tersebut. Jadi cakupan kajian kodikologi lebih luas dari teks yang ada di dalam naskah tersebut, seperti menyangkut sejarah naskah, sejarah koleksi naskah, skriptorium naskah, katalogisasi naskah, perdagangan naskah, fungsi sosial naskah, dan segala hal lain yang terkait dengan fisik naskah tersebut sebagai sebuah artefak. Nah, teman-teman perlu kalian ketahui sebelum abad ke-8, saat bangsa Romawi belum bisa membuat kodeks, mereka itu membuat dokumen dalam bentuk gulungan. Gulungan itu terbuat dari bahan papirus. Papirus itu adalah tanaman air yang saat itu dijadikan sebagai bahan pembuat kertas pada zaman kuno. Gimana sih wujudnya papirus itu? Jadi kayak gini nih. Nah, ini namanya papirus. Nah, kodeks ini muncul untuk membedakan dokumen berbentuk gulungan dengan bentuk yang baru. Biasanya terdiri dari beberapa halaman, terus dijilid, sama disampul. Transformasi naskah gulungan menjadi kodeks tidak dapat dilepaskan dari penemuan teknologi pembuatan kertas di Cina. Jadi, penemuan ini termasuk dari salah satu 4 penemuan terbesar bangsa Cina kuno selain kompas, bubuk mesiu atau gunpowder, dan percetakan. Nah, dari Cina ini, penggunaan kertas kemudian menyebar ke berbagai pelosok dunia lain, termasuk dunia Islam dan Eropa. Tradisi Islam juga harus diakui telah memberikan kontribusi signifikan terhadap semakin meluasnya produksi dan pemanfaatan kertas sebagai media tulis-menulis. Mengingat adanya kebutuhan masif umat Islam untuk memiliki kitab suci Al-Quran dan menuliskan ajaran atau interpretasi teks-teks keagamaan, dan kertas adalah media yang jauh lebih baik atau lebih efektif dibanding papirus atau perkamen. Persebaran kertas yang semakin meluas dan diiringi dengan penemuan teknologi mesin cetak telah mendorong perubahan sikap hidup dan budaya masyarakat yang sangat signifikan di seantero bumi. Karena kertas telah memungkinkan setiap orang untuk bertukar informasi dengan mudah dalam bentuk surat, koran, buku, dan lain-lain. Dan dengan harga yang lebih murah. Nah, ini juga yang menyebabkan lahirnya dokumen kodeks untuk menggantikan dokumen gulungan. Penemuan pembuatan dokumen dalam bentuk kodeks telah banyak memberikan keuntungan bagi pengembangan tradisi keilmuan karena lebih memudahkan untuk mengakses sebuah dokumen, walaupun dokumennya itu terdiri dari beratus-ratus atau beribu-ribu halaman. Cakupan kajian kodikologi pada dasarnya sangat luas, sehingga memungkinkan para peneliti naskah untuk melakukan kajian kodikologis tanpa harus masuk pada kajian teks tersebut. Di antara cakupan kajian kodikologi adalah berkaitan dengan teknik penjilitan, bahan yang digunakan seperti papirus, kertas Eropa, daluang, lontar, bambu, perkamen, karas, dan pudak, teknologi peracikan tinta, marginalia, iluminasi, sejarah dan asal-usul naskah, skriptorium naskah, perdagangan naskah, fungsi sosial naskah, upaya dokumentasi atau katalogisasi naskah, tentang penyalinan naskah yang bekerja memproduksi naskah dalam jumlah besar, dan lain-lain. Dengan memperhatikan luasnya cakupan kajian tadi, tidak berlebihan kalau kodikologis kita sebut sebagai bagian dari kajian sejarah kebudayaan. Karena melalui telaah kodikologis ini, seseorang sangat mungkin melakukan rekonstruksi sejarah dan asal-usul budaya pernaskahan pada periode tertentu. Ya, itu sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari materi sebelumnya mengenai tekstologi. Jadi tekstologi itu merupakan cabang ilmu filologi yang mempelajari tentang seluk-beluk teks, di mana
ini berhubungan dengan penjelmaan dan penurunan teks menjadi sebuah karya sastra, di mana karya sastra ini yang awalnya masih berupa naskah autograf, kemudian berubah menjadi naskah apograf, gitu. Kemudian dilanjut dengan proses terjadinya teks, kemudian penafsiran, dan kemudian pemahamannya. Kemudian dalam penjelmaan dan penurunan teks itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada teks lisan, yang kedua ada teks tulisan, yang ketiga ada teks cetakan. Nah, teks sendiri itu terdiri dari 2 unsur. Yang pertama ada isi, dan yang kedua ada bentuk. Kemudian proses munculnya teks. Menurut Dahan, proses munculnya teks ini terjadi melalui beberapa proses kemungkinan. Yang pertama, itu aslinya teks ada di dalam ingatan pengarang. Nah, perbedaan-perbedaan teks ini itu menjadi salah satu bukti bahwa teks itu telah mengalami penurunan dan perkembangan dari generasi ke generasi. Yang kedua, aslinya teks tertulis itu merupakan kerangka yang masih memungkinkan atau memerlukan kebebasan seni. Yang ketiga, aslinya merupakan teks yang tidak memungkinkan untuk diadakan penyempurnaan karena pengarangnya telah menentukan pilihan kata yang ketat. Selanjutnya, penyalinan teks. Nah, penyalinan teks ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, penyalinan atau transmisi teks melalui penyalinan dalam arti teks ini diturunkan ke teks lainnya atau ke dalam naskah lainnya dengan cara penulisan kembali tanpa merubah bahasa, aksara, bentuk dari teks yang sebelumnya. Kemudian yang kedua itu transmisi teks melalui penyaduran. Dalam arti, teks ini itu disalin kembali ke dalam naskah lainnya itu dengan cara merubah bentuk, merubah aksara atau merubah bahasa ke dalam bahasa lainnya dan berbeda dengan naskah sebelumnya. Nah, kemudian akibat penyalinan teks. Nah, terjadilah beberapa atau bahkan banyak yang mengalami perubahan daripada teks tersebut. Nah, bisa jadi itu terjadi karena penyalinan kurang memahami bahasa atau pokok persoalan naskah yang disalinnya. Mungkin pula karena tulisannya tidak jelas atau tidak bisa terbaca, atau karena ketidaktelitian sehingga beberapa huruf hilang. Ya, baiklah, selanjutnya adalah pengertian paleografi. Paleografi adalah ilmu yang mempelajari tulisan bermacam-macam tulisan kuno yang bertujuan untuk menjabarkan tulisan kuno karena beberapa tulisan kuno sangat sulit dibaca. Di samping itu juga paleografi ini bertujuan menempatkan berbagai penilaian tertulis dalam rangka perkembangan umum sebuah tulisan sehingga dapat ditentukan waktu dan tempat setiap bentuk tulisan dari aksara yang digunakan. Semula paleografi digunakan untuk membaca tulisan kuno yang terdapat dalam prasasti. Namun pada saat ini dapat digunakan juga untuk membaca tulisan kuno yang ada di dalam naskah. Di sini ada jenis dan bentuk-bentuk aksara kuno. Yang pertama ada aksara Arab Melayu. Menurut Liao Yokfang, naskah Melayu ini dibagi menjadi 10 kelompok. Yang pertama ada kesusastraan rakyat, epos India, sastra wayang, cerita Panji, kesastraan zaman Islam, cerita berbingkai, sastra kitab, sastra sejarah, undang-undang Melayu, dan pantun serta syair. Dari masing-masing kelompok sastra Melayu memiliki karya-karya puncak atau karya yang populer di masyarakat pendukungnya. Nah, selanjutnya ini ada aksara Batak. Aksara Batak ini ditulis di atas bahan atau naskah yang beragam. Naskah Batak yang terkenal disebut pustaha atau yang berarti buku. Bentuknya seperti buku yang lembarannya bersambung dan dilipat-lipat seperti sebuah akordeon. Lalu yang ketiga ada aksara Jawa. Aksara Jawa ini naskahnya dibuat dari lontar, sejenis pohon palma. Alat tulisnya itu disebut pemutik, sedangkan tintanya dibuat dari minyak kemiri. Selain lontar, naskah Jawa juga ditulis di atas kertas yang dibuat dari bahan khusus kulit pohon. Isi naskah Jawa
berupa perkembangan kebudayaan agama Hindu, Buddha, dan Islam. Yang selanjutnya itu adalah aksara Arab. Aksara Arab atau aksara Jawi. Aksara Arab ini digunakan dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan lafal bahasa Melayu. Lafal C, G, P, dan E ditulis dengan memodifikasi huruf ja yang diberi titik 3 di bawahnya untuk huruf C, huruf kaf yang diberi titik 3 di bawahnya untuk huruf G, huruf pa yang diberi titik 3 di atasnya untuk P, sedangkan huruf ain yang diberi titik 3 di atasnya untuk huruf eng. Meskipun sebagian besar menggunakan aksara Arab, namun orang Melayu lebih senang menggunakan aksara hasil modifikasi ini dengan menyebutnya aksara Jawi. Penggunaan aksara dengan modifikasi seperti ini juga dapat ditemui di pesantren di Jawa untuk kepentingan penulisan makna Al-Quran, hadis, dan buku-buku yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa yang dinamakan dengan huruf pegon. Besar kemungkinan modifikasi huruf Arab tersebut telah digunakan lebih dahulu di kalangan pesantren di Jawa, kemudian baru digunakan untuk menuliskan teks Melayu. Itulah sebabnya orang Melayu menamakan aksara tersebut dengan aksara Jawi. Yang selanjutnya itu ada aksara Latin. Aksara Latin ini digunakan untuk menuliskan naskah-naskah Melayu yang diterbitkan oleh penerbit untuk bertujuan memperkenalkan teks Melayu kepada masyarakat umum selain Melayu. Di samping itu juga digunakan untuk menerbitkan surat kabar yang tidak jarang di dalam surat kabar tersebut juga terdapat teks, cerita, hikayat, dan pantun. Untuk kepentingan penelitian filologi, sebaiknya menggunakan teks yang bertuliskan aksara Arab atau aksara Jawi. Tulisan tangan, sebab naskah demikian merupakan data primer, sedangkan teks yang digunakan dalam huruf Latin itu biasanya merupakan data sekunder yang diberi titik 3 di bawahnya untuk huruf C, huruf kaf yang diberi titik 3 di bawahnya untuk huruf G, huruf pa yang diberi titik 3 di atasnya untuk P, sedangkan huruf ain yang diberi titik 3 di atasnya untuk huruf eng. Meskipun sebagian besar menggunakan aksara Arab, namun orang Melayu lebih senang menggunakan aksara hasil modifikasi ini dengan menyebutnya aksara Jawi. Penggunaan aksara dengan modifikasi seperti ini juga dapat ditemui di pesantren di Jawa untuk kepentingan penulisan makna Al-Quran, hadis, dan buku-buku yang berbahasa Arab ke dalam bahasa Jawa yang dinamakan dengan huruf pegon. Besar kemungkinan modifikasi huruf Arab tersebut telah digunakan lebih dahulu di kalangan pesantren di Jawa, kemudian baru digunakan untuk menuliskan teks Melayu. Itulah sebabnya orang Melayu menamakan aksara tersebut dengan aksara Jawi. Yang selanjutnya itu ada aksara Latin. Aksara Latin ini digunakan untuk menuliskan naskah-naskah Melayu yang diterbitkan oleh penerbit untuk bertujuan memperkenalkan teks Melayu kepada masyarakat umum selain Melayu. Di samping itu juga digunakan untuk menerbitkan surat kabar yang tidak jarang di dalam surat kabar tersebut juga terdapat teks, cerita, hikayat, dan pantun. Untuk kepentingan penelitian filologi, sebaiknya menggunakan teks yang bertuliskan aksara Arab atau aksara Jawi. Tulisan tangan, sebab naskah demikian merupakan data primer, sedangkan teks yang digunakan dalam huruf Latin itu biasanya merupakan data sekunder.